Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ayu Nirwana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tujuan akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS SD, dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisa pemanfaatan teknologi informasi, yaitu salah satunya melalui media pembelajaran Powtoon, agar pemahaman pembelajaran IPS SD di tengah pandemi COVID-19 bisa meningkat. Judul yang akan kita bahas dalam video ini adalah pemanfaatan animasi Powtoon untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran IPS SD di tengah pandemi COVID-19. Virus COVID-19 saat ini sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Virus COVID-19 turut serta mempengaruhi dunia pendidikan, di mana proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan di ruang kelas secara tatap muka, akibat pandemi virus COVID-19, proses belajar mengajar harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Kendati begitu, pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0. Sistem pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Guru Besar University of Applied Science and Arts Hannover, Germany, and Senior Experten Services Germany, Profesor Dr. Gerhard Fortwil menyebutkan bahwa wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus corona. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan bahwa kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Namun, seperti yang diketahui bahwasannya, pendidikan di Indonesia masih belum siap dalam melakukan penanggulangan dalam keadaan seperti ini. Di samping ketidaksiapan mental, terhambatnya sarana dan prasarana poin penting yang harus diperhatikan. Berbagai masalah pun muncul berkaitan dengan proses belajar mengajar apa yang efektif dalam keadaan seperti ini. Semenjak keluarnya aturan pemerintah, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja di rumah, work from home, dan segala pembatasan lainnya yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, dan juga peribadahan. Masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0 maupun orang tua sebagai mentor, harapannya pasca pandemi COVID-19 kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Guru atau dosen bukan satu-satunya tonggak penentu. Ini tantangan berat bagi guru, dosen, maupun orang tua. Tak sedikit orang tua pun mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring atau internet ini. Terlebih bagi orang tua yang work from home atau WFH, harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini. Mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam pemanfaatan media belajar, seperti laptop, handphone, dan gadget lainnya. Terutama anak usia dini hingga sekolah menengah. Belum meratanya ketersediaan fasilitas teknologi sebagai media belajar mengajar di sekolah. Meskipun sebagian besar sudah mengenal digital, sisi operasionalnya belum diterapkan optimal dalam media pembelajaran. Bagi guru sekolah PAUD, TK, dan SD, dituntut sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitasnya, seperti fasilitas video, voice note, dan YouTube, dapat dijadikan media pembelajaran. Namun, semua itu perlu pendampingan penuh dari orang tua. Dalam pendidikan itu sendiri, pemerintah sudah ada solusi dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Tugas guru yaitu
untuk mencari cara bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung dalam pembelajaran jarak jauh ini. Peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat dua aspek penting dalam proses belajar mengajar, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Dalam pelaksanaannya atau dalam proses belajar sebagai seorang guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik. Sampai pada saat ini, pembelajaran yang terlaksana di sekolah dasar, terutama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang kita singkat dengan IPS, hanya berbasis pada behaviorisme dengan transfer pengetahuan dan latihan, di mana dalam transfer pengetahuan penggunaan media pembelajaran yang kurang efektif atau kurang interaktif dan bisa menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Dengan adanya teknologi saat ini, banyak kemudahan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada berbagai media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, misalnya media audio-visual. Media audio-visual, animasi Powtoon contohnya, yang merupakan salah satu saran alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Dikarenakan beberapa aspek antara lain, pertama, mudah dikemas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lebih menarik untuk pembelajaran anak sekolah dasar. Dan yang ketiga, dapat diedit dengan sesuai keinginan sang guru. Konsep pembelajaran media audiovisual berbasis animasi Powtoon merupakan suatu cara pengajar dengan menggunakan suatu simulasi kata maupun gambar yang dapat bergerak dan mengeluarkan suara dalam suatu video. Kelebihan dari media animasi ini adalah dapat meningkatkan motivasi dan juga ketertarikan siswa dalam belajar. Dengan dikemas sebagus mungkin dan semenarik mungkin, siswa SD akan lebih mudah memahami dan juga tidak jenuh dengan proses belajar yang monoton. Dengan berbagai sosial media, memberikan kemudahan bagi guru untuk mengupload dan bagi murid untuk mengakses video animasi yang diberikan. Aplikasi ini memiliki suatu kelebihan, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan juga ketertarikan siswa SD dalam belajar. Dengan dikemas sebagus mungkin dan semenarik mungkin, siswa SD akan lebih mudah memahami dan juga tidak jenuh dengan proses belajar yang monoton. Dan dengan berbagai sosial media, diberikannya kemudahan bagi guru untuk mengupload dan bagi murid untuk mengakses video animasi yang diberikan. Pembelajaran berbasis animasi ini juga memiliki kelebihan, yaitu selain menarik minat siswa, lalu yang kedua juga mudah diakses, dan yang ketiga bisa ditonton di mana saja dan kapan saja, bisa melalui laptop maupun bisa melalui handphone. Dan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa karena siswa bisa belajar dengan senyaman mungkin. Bisa belajar di rumah dengan fasilitas yang diberikan guru berupa materi video animasi. Kebebasan siswa dalam menentukan kondisi belajar menjadi faktor penting yang diharapkan bisa mengubah perilaku siswa terhadap belajar dengan senyaman mungkin. Terlebih, pembelajaran IPS yang disajikan melalui animasi Powtoon ini bisa lebih menarik dan dipahami oleh siswa SD. Kesimpulannya, aktivitas guru dalam mentransfer pengetahuan untuk siswa bukan lagi sebagai sosok yang mendominasi pembelajaran, namun guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai fasilitator, yang dimana guru memfasilitasi siswa dalam belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan siswa dalam pengetahuannya, sehingga siswa dapat senang, aktif, dan antusias dalam belajar, yang juga bisa meningkatkan motivasi siswa tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan animasi Powtoon.
Demikian penjelasan materi dari saya mengenai pemanfaatan animasi Powtoon dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran IPS SD di tengah pandemi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.